Halo warga podcast, selamat datang di podcast Ngopaja. Ngobrol dan ngomongin apa aja, dan tentunya masih bersama saya di sini Rudi. Episode kali ini akan sangat spesial ya, karena gue akan ngobrol sama seorang cewek. Jarang-jarang kan gue ngobrol sama cewek. Dan dia adalah mahasiswi tingkat akhir juga sama seperti gue, yang mungkin lagi sibuk-sibuknya nyusun skripsi nih. Dan gue udah kenal lama sama dia, tapi kita gak pernah saling sapa, gak pernah saling say hi, dan gue tahu cuma nama dia doang gitu. Karena kita itu dulu satu sekolahan pas SMA, tapi gak satu jurusan dan beda kelas juga, jadi kita gak saling kenal satu sama lain lah. Yang paling menarik di si cewek ini, karena gue ingin ngobrol sama dia, karena dia itu adalah seorang penyiar radio. Keren kan? Udah mah cantik, cewek, mahasiswi tingkat akhir, lagi sibuk nyusun skripsi, dan seorang penyiar radio. Menurut gua sih jarang kan cewek zaman sekarang yang kerja terus masih kuliah sambil kerja dan punya kesibukan yang positif gitu. Keren menurut gua. Dia itu adalah salah satu seorang penyiar radio di stasiun radio yang ada di Kabupaten Sumedang, yaitu RKS FM Sumedang. Gue ingin ngobrol sama dia mengenai dunia broadcasting, tentang radio, tentang siaran itu kayak gimana. Maka gue undang di podcast gue gitu. Pengennya sih ngobrol langsung ya, karena biar lebih enak. Terus audionya mungkin juga lebih jelas gitu kalau langsung. Tapi karena kita masih disuruh di rumah aja, disuruh masih social distancing gitu, maka ngobrol-ngobrolnya seperti biasa lewat online aja, oke? Langsung aja tanpa banyak-banyak bacot, kita langsung hubungi dia. Halo, assalamualaikum. Selamat datang mungkin di podcast Ngopaja, dan salam kenal juga. Kita kan baru pertama kali nih ngobrol. Walaupun ya lewat telepon gitu, padahal udah saling tahu satu sama lain gitu dari SMA. Ya kan, bener kan? Oke, benar. Tapi kita nggak pernah saling ini ya. Gak pernah saling sapa. Karena nggak penting juga kita say hi. Iya. Gimana nih kabarnya? Gimana nih kabar kamu nih? Sehat dengan pandemi ini? Baik banget. Meskipun kadang juga rada stres ya. Ya. Di tengah pandemi agak heboh. Iya kan. Semua orang juga mungkin ngerasainnya ya. Soalnya kan pandemi ini tuh bukan cuman kayak masalah kesehatan aja ya. Jadinya kayak bikin stres ke semuanya, jadwal. Dari segi psikolog juga pasti kena gitu. Kamu udah mulai nyusun belum? Nyusun hari ini tahun ini nyusun, mudah-mudahan beres ya. Ya, aku doain ya, semoga kita bisa lulus satu angkatan 2020. Lulusan corona. Amin. Asli lulusan corona. Sekarang tuh jadi kayak gini loh, nama langsung ada kayak SC, sarjana corona. Lagi musim. Langsung S apa lagi? Lagi musim banget. Jadi gini nih, kenapa mungkin? Udah mulai ya? Udah mulai. Bingung juga mau ngomong apaan. Gimana? Jadi kenapa aku tertarik gitu untuk mengundang kamu di podcast ini, karena aku ini ingin tahu soal dunia radio. Kan kamu penyiar radio nih. Jadi pengen tahu soal dunia radio, soal dunia siaran, dan penasaran banget gitu. Kenapa kamu ini bisa jadi seorang penyiar radio kan, sedangkan kamu masih
berstatus menjadi mahasiswi dan mungkin lagi nyusun juga. Nah, bisa diceritain apa emang hobi ingin jadi penyiar radio gitu? Enggak juga sih, jadi panjang banget ceritanya, dari awal aja gak apa-apa ya? Iya, dari awal aja, sharing aja, sharing. Biar asik aja ceritanya. Jadi dulu tuh pas awal kuliah, karena kan dari SMA pun nggak pernah aktif public speaking, itu bener-bener nol besar banget pengalamannya. Ya, aku juga tahu lah, kamu Masuk itu kuliah pendiam. tuh pas, iya bener, kayak maksudnya ribet tuh kalau segeng doang, kalau nggak kenal banget diem banget. Pas masuk kuliah lihat MC apa sih, MC ospek kayak gitu, gila keren ya, kalau misalkan MC kita bisa kenalannya banyak banget gitu. Nah, masuklah ke UKM, namanya UKM radio, ada di kampus tuh kebetulan. Iya. Dari situ sebenarnya belum ke radio dulu aku, apa ya, kayak nyobanya di TV malahan. Di TV mana? Di TV swasta Sumedang gitu, iseng-iseng. Oh, nyobanya itu emang udah disalurin di pihak kampusnya gitu? Apa magang atau gimana? Enggak. Gitu. Kan memang sebenarnya segini aja sih, kayak dapet info bahwa si TV swasta ini tuh buka lowongan buat host kan. Nah, kebetulan karena memang selama 2 semester itu pas awal masuk kuliah, aku aktif di UKM. Meskipun ilmunya bener-bener masih nol besar banget gitu kan, masih bener-bener dari bawah banget belajar. Pengalaman baru mungkin ya, masih baru. Iya bener. Udah nyoba aja, mencoba daftar, terus ngirim apa ya, kayak ya biasa video ucapan kayak gitu, terima deh. Nah, selama itu jadi host di salah satu program jalan-jalan selama berapa tahun ya? 1 atau 2 tahun. Oh, udah lama ya gitu. Lama banget. Oh, kuliah, aku baru tahu. Baru tahu ya. Aduh, parah banget. Udah pernah lihat sih, cuman kirain kemarin gitu. Jadi aku lihatnya referensi kamu ini ada di TV ya swasta di Sumedang gitu. Kalau gak salah review Kampung Karuhun kalau gak salah. Nah, itu tuh sebenarnya udah video keberapa lah. Oh, kirain kemarin. Enggak, udah lama. Nah, dari situ nyobalah perjurnalistikan di salah satu, masih sih sampai sekarang, di website resmi pemerintah. Itu juga ngelamar juga? Jadi itu bikin, nah kalau ini ceritanya lebih lucu lagi. Jadi dari pengalaman yang host TV, banyak orang-orang yang lihat aku, katanya sih. Jadi mereka tuh kayak ngasih kepercayaan tersendiri buat aku coba hal baru lagi. Ibaratnya mereka nantang atau gimana juga ya, nggak tahu ya. Iya. Itu pas dikasih kayak keterangan, mau nggak bantu kita buat ngisi konten berita, tapi artikel nih, beritanya berita positif tentang pemerintah, anak muda, dan kegiatan-kegiatan masyarakat sendiri. Yang namanya juga ditawarin, kalau misalkan kayak gitu ya udah diiyain aja. Langsung diiyain tuh? Iyain. Kayak sayang banget, kapan lagi gitu kan ditawarin. Meskipun emang nggak ahli banget. Iya sih, kalau nggak ahli banget nulis sama sekali. Kalau aku jadi kamu juga pasti langsung diterima kan, itu adalah tantangan buat kita, tantangan baru, pengalaman baru juga. Iya. Pengalaman baru banget, soalnya kayak semenjak yang daftar host itu, prinsip aku tuh kalau misalkan ada hal baru yang bisa kita coba, kenapa enggak gitu kan. Jadi itu kayak coba-coba aja, belajar sedikit-sedikit, meskipun emang bener-bener buta banget. Ya lu bikin artikel berita gimana sih, nggak ada background sama sekali. Tapi karena mau lingkungannya mereka mau mengajarkan, kitanya juga mau belajar sih, bertahan deh sampai sekarang. Jadi kerjanya juga double sampai sebenarnya, nggak cuma di radio aja sekarang tuh. Wih, keren nih. Sibuk ya. Ya gede. Sibuk tapi bikin pusing. Tapi kalau menurut aku sih menantang banget gitu. Jadi tiap harinya itu harus ada yang dikerjain, harus ada goals yang kita capai gitu. Iya. Dan nah
kalau yang RKS sebenarnya baru-baru banget. Sebenarnya tahun kemarin pernah nyoba 6 bulan, keluar karena lagi sibuk banget. Dan bulan kemarin itu karena memang ada lowongan baru, karena kan RKS berubah ya dari radio jadi biasa kekinian lah. jadi LPPL. Enggak, prinsip radionya juga beda. Kalau kemarin itu cuma radio biasa, kalau sekarang tuh lebih sebutnya LPPL. Istilah itu apa artinya? Dan LPPL itu lembaga penyiaran publik lokal. Jadi di Jawa Barat itu Sumedang LPPL-nya di RKS dan keempat di Jawa Barat. Kalau di Sumedang juga itu masih banyak radio-radio swasta yang lain gitu. Tapi RKS yang dapatnya gitu. Masih banyak. Karena memang ada beberapa persyaratan kayak gitu sih. Aku juga gak ngerti. Daftarlah, langsung keterima deh. Tapi udah deh gitu cerita singkatnya. Pas kamu ngelamar banyak tuh saingannya, apa cuman beberapa orang? Nggak tahu sih, tapi pas kan ada beberapa tahapan juga kayak berkas, seleksi, wawancara, baru diterima atau enggaknya. Tapi pas wawancara waktu itu ada berapa orang ya, aku lupa. 10 gitu kalau nggak salah. Karena kan mereka juga daftarnya beda-beda gitu kan. Kebetulan di LPPL sendiri kalau aku jadi penyiar lebih kayak konten beritanya sih. Oh, jadi pas kamu wawancara yang dibutuhinnya itu cuma 1 orang gitu. Jadi kamu keterima. Pasti itu seneng banget menurut aku kalau langsung dapat, apalagi itu adalah profesi yang kita inginkan gitu. Senang deg-degan juga sih. Karena kan kalau deg-degannya radioan itu udah vakum 1 tahun aku. Oh, jadi pengalaman harus dimulai dari nol lagi gitu. Soalnya kan beda banget ya. Kita tuh sebelumnya di radio kampus kan tidak ada peraturan yang ketat lah, beda ya kalau kerja. Kalau misalkan di sini tuh benar-benar kayak jam kerjanya kita jelas, nggak boleh telat, langsung beberapa peraturan penyiaran juga harus diterapkan gitu. Jadi benar belajar lagi dari nol banget. Itu sih yang lebih deg-degannya. Oh ya pastilah, karena kan apalagi hal yang belum kita kuasai banget, kita harus kerjain dan kita harus bertanggung jawab banget terhadap pekerjaan tersebut gitu. Iya, benar-benar banget. Terus kalau sibuk apa aja ini? Kenapa? Kamu sibuk apa aja akhir-akhir ini? Di rumah aja? Di rumah. Ya mungkin bikin konten buat podcast, terus nulis belajar nulis buku gitu. Emang nulis apaan? Nulis novel. Waduh, berat deh. Karena aku aja public speakingnya baru mungkin sekarang sih. Awalnya sih pas masuk kuliah pengen ikutan kayak senat, kayak UKM yang melatih kita untuk berbicara di depan umum gitu. Tapi karena gak ada teman yang satu frekuensi, jadi males gitu jadinya. Ya jadi mahasiswa biasa aja lah. Males ya. Oh, jadi kupu-kupu kuliah pulang nah gitu ya. Jadi kuliah di mana emang? Di STIE 11 April Sumedang. Oh, masih tetangga. Oke. Gimana? Masih tetangga lah ya. Tetangga. Ketemu juga kagak kita. Aku pas tahu kamu di Stimik juga baru lihat postingan kamu yang kemarin kan. Aku baru follow kamu kemarin. Ternyata kamu ngajar emang. Padahal kita punya teman yang masih sama-sama kenal kita berdua ya, tapi kita gak saling sapa, gak saling kenal gitu. Iya, karena emang aku orangnya masa bodohan banget sama orang. Parah anjir. Terus kalau di RKS Sumedang itu, di radio kamu sekarang, kamu itu pas keterima langsung
dikontrak gitu, jangka waktunya berapa lama? Apa gimana? Oh, kalau kalau di radio itu, setahu aku sih, aku pribadi yang di RKS ini nggak ada jangka waktu, tapi memang kontraknya itu hitungan per jam. Jadi kita dibayarnya itu per jam. Misalkan Oh, kita per jam siaran sekian dikali satu hari atau satu minggu berapa, dikali lagi sebulan berapa. Jadi value-nya segitu sih. Dan tidak ada jangka waktu, misalkan 1 tahun kamu di sini, nanti setelah 1 tahun kamu kan enggak kayak gitu sih di radio. Lebih bebas, malah lebih enak. oh jadi berarti lebih banyak siaran, lebih banyak juga pendapatan kita gitu. Tapi kan sebenarnya kalau itu kan diatur sama tim Eh, manajemen juga ya. Pihak radionya Tapi ya. jadi kayak ada batas minimum sama ada batas maksimum juga buat siaran. Kalau kamu seminggu berapa kali? Berapa kali siaran? Kalau on airnya itu cuma hari Senin aja. Mm-mm. Setiap jam 12 sampai jam 2. Tapi kalau untuk rutinannya itu, kalau memang aku masuknya reporter kan, Mm-mm. itu setiap hari jam 5 sampai jam setengah 6. Jadi itu mereview beberapa berita terupdate Sumedang gitu. Jam 5 Jadi hampir setiap subuh? hari sih. Tapi kalau on air cuma hari Senin aja. 5 sore, 5 Oh. sore. Jadi kamu harus datang ke radionya, ke kantornya gitu. Tapi karena memang waktunya juga cuma seuprit ya. Jadi kita bisa satu hari itu bisa kemana dulu, baru kerja lagi, balik lagi gitu sih. Lebih fleksibel malah di kerja di radio tuh. Oh, jadi di saat social distancing ini kamu masih tetap bekerja, masih tetap punya kegiatan yang menghasilkan, mungkin yang positif. Mm-mm. Kalau Yap, aku sih cuman masih rebahan doang. kelantang kulinting sih. Tapi rebahan sambil nge-podcast itu kekinian banget loh. Iya sih, karena gak perlu keluar rumah dan ya sebisanya aku aja sih dikerjainnya juga. Karena nggak semua orang tuh bisa memanfaatkan hal-hal kecil di tengah pandemi ini. Karena kebanyakan orang tuh bikin sosial media atau aktif sosial media itu cuman kayak nyir di kolom komentar Nah, doang, itu. apalagi di kolom komentar pemerintah kayak gitu doang, kayak bener nggak memanfaatkan sosial media dengan baik gitu loh. Jadi pas pandemi ini Sayang juga aku banget. ingin memanfaatkan waktu yang semaksimal mungkin lah. Kalau ngerjain skripsi kan gampang malas, gampang jenuh kan, apalagi kalau ngerjainnya di rumah mumet banget. Bener-bener kayak jiwa malasnya tuh semakin liar ya, aneh kalau misalnya ngajain skripsi. Apalagi kan kalau sekarang ini bulan puasa, jadi kalau ngerjainnya siang apalagi gak bisa mikir kalau lapar. Kalau aku sih. Tapi ngajainnya harus pas beres buka, jam Mm, 7 gitu. Referensi buat bikin podcast juga ngerjainnya malam, sampai gak sering tidur sih. Kalau malam gak pernah tidur sampai sahur. Wah parah nih. Tapi aku juga kayak gitu, jadi di radio tuh kan memang tidak fokus di ini aja, tidak fokus di siaran aja. Dibikin apa ya sebutnya, content writer. Jadi yang bikin tema, bikin skrip yang kemarin kamu kirim itu, nah yang kayak gitu. Oh, jadi Terus itu juga bisa bikin dibawa pekerjaannya ke rumah gitu. Itu bisa lebih enak aja Sih kalau di di rumah rumah. lebih santai, bisa sambil rebahan, sambil tiduran kalau males. Rebahan, bener. Udah pusing tidur dulu, tidurnya 2 jam, ngerjainnya 5 menit kan biasanya kayak gitu orang-orang. Terus kalau Udah jadi kebiasaan banget. kalau kan kamu siarannya hari Senin nih, dari jam 12 sampai jam 2 kan? Itu kamu siaran on airnya itu ngapain aja dan ngebahas apa aja kira-kira, kalau boleh tahu? Kalau yang Senin itu kan zona E, masuk program zona E. Jadi zona E itu lebih kayak zonanya anak muda aja sih. Kita ngebahas sesuatu hal yang memang inspiratif, kayak kegiatan anak muda, langsung juga gerakan-gerakan anak muda kayak gitu, menghadapi masalah, menghadapi suatu hal
versi anak muda. Kalau Zona E lebih kayak gitu, dan ngundang narasumbernya juga. Terakhir itu bukan yang kemarin ya, yang terakhir sebelumnya itu aku ngundang dari relawan Sumedang. Ada 3 relawan Sumedang yang semuanya itu milenial. Mereka menggerakkan sosial media itu buat di ajang promosi gerakan positif mereka loh. Keren banget. Jadi kayak gitu sih bahasan-bahasan yang biasa aku bawain. Yang kalau gak salah yang aku tahu nih dari ketiga orang itu, kalau gak salah Kang Ipan ya, alumni SMA 1 Cimalaka. Ipan juga alumni SMA Cimalaka. Kebetulan gerakannya di desanya sendiri, tapi desanya ini mereka tidak hanya bermanfaat untuk desa mereka aja, tapi kalau misalkan desanya udah makmur ibaratnya, mereka bantu desa-desa lain di sekitar mereka, kayak misalkan desa tetangganya, langsung kecamatan tetangganya, kayak gitu gerakan mereka tuh. Hebat banget sih ya, bisa sharing seperti keren. itu. Dan jarang banget soalnya gitu ternyata, anak muda kayak jarang banget. Dan ternyata si Kang Ipan ini tuh bekas ajudan Ridwan Kamil. Aku juga tahu tuh. Aku kaget aja sih pas tahu itu, kayak wadaw. Kenapa ya bisa sampai, aku tanya kan, bisa sampai jadi ajudan itu gimana caranya sih? Tahu nggak alasannya apa? Kenapa? Sosial media. Itu sekarang cuma sosial media doang. Sosial media? Jadi persyaratan awalnya itu kan memang ada pengalaman organisasi, itu kan umum kan, tapi tidak semua orang yang berpengalaman organisasi itu bisa memanfaatkan sosial medianya menjadi suatu hal yang positif. Sedangkan Aipan waktu itu dia kalau nggak salah kampanye apa tapi pakai chatbot di sosial medianya itu, di Instagramnya. Dan itu jadi video yang dipilih dari berapa ratus yang daftar, dia terpilih jadi salah satu ajudan milenial gubernur selama berapa itu ya, aku lupa sih waktu itu ditanyain deh. Keren banget ya. Random gitu, terus juga dapat pelatihan langsung. Gitu sih, seru aja. Kalau kayak ngicrik gubernur kayak gitu. Dia sih emang multi talent banget sih kalau menurut aku ya, serba bisa, ngedalang juga bisa. Apalagi public speakingnya pasti udah lancar banget lah. Pengalamannya juga pasti banyak. Lancar banget. Karena katanya hal itu tuh didapat dari coba-coba. Dan aku percaya bahwa gitu, yang namanya coba-coba itu, yang namanya coba-coba itu bisa jadi keberuntungan kita yang nggak terduga gitu loh. Makanya aku juga bikin podcast ini coba-coba ya, mungkin kedepannya kalau maju ya syukur, kalau enggak ya juga yang penting udah usaha dan ngeluarin kreativitas kita gitu. Iya, karena kita tuh nggak pernah tahu pengalaman sekecil apa yang pernah kita jalanin yang bisa bikin orang tuh bangga sama percaya sama kita loh. Bener banget. Ya minimal kita bisa bangga dulu gitu sama diri kita sendiri, kita bisanya apa. Kayak gitu. Apalagi kan ibaratnya umur kita masih muda-muda banget gitu kan. Dan sayang banget mungkin kamu juga bangga gitu sama diri kamu, bisa ya minimal kan yang belum tentu orang lain bisa lakuin, kamu bisa lakuin kan, seperti jadi penyiar radio dan penulis berita mungkin. Kayak gitulah. Iya sih. Dan yang sampai hari ini aku syukuri adalah aku selalu mau nyoba hal yang tidak pernah yang nggak pernah punya pengalaman sebelumnya gitu loh. Oh iya. Tahu. Aku juga ingin seperti itu, tapi belum lingkungannya itu kurang support gitu. Jadi kalau gerak sendirian agak kurang berani lah. Ya sih. Karena memang lingkungan juga berpengaruh banget. Ketika punya lingkungan, yang punya lingkungannya semangat, langsung kita kayak juga punya aktivitas, kita diem aja kan kayak gimana?
bener banget. Tapi kamu udah Sepengaruh ini itu. udah lama jadi penyiar pas di RKS. Kalau tahun ini baru sebulan, tapi kan tahun sebelumnya pernah jadi penyiar di RKS. Terus selama 3 bulan. Kalau hitungan itu masih seumur jagung banget. Belum punya pengalaman yang wow banget. Tapi lumayan sih kalau menurut aku 6 bulan juga itu kita udah tahu pengalaman orang, udah pernah ngobrol sama orang-orang hebat gitu kan. Jadi setidaknya pengalaman dan mereka itu bisa menginspirasi kita lah, bisa menjadikan kita lebih semangat untuk melakukan hal yang positif. Bener banget, soalnya aku tuh nggak pernah baca buku ya, ibaratnya kayak bener-bener bukan pecinta buku yang lebih dari 20 halaman tuh paling males, dan mensiasati hal itu dengan mendengarkan cerita orang. Jadi ketika aku juga tahu kalau kamu jadi kenapa ya pas kemarin kalau gak salah ada teman aku yang teman kamu juga yang si Mary itu update postingan kamu yang jarang-jarang nih orang ini baca buku gitu. Kita nggak pernah baca buku, kayak maksudnya paling baca artikel-artikel yang cuma selembar kayak gitu. Karena aku males banget memutar-mutar sesuatu hal yang tujuannya cuma seuprit gitu. Jadi kalau baca buku beratus-ratus lembar yang ujung-ujungnya cuma tahu satu makna gitu, males gitu. Males banget. Sampai sekarang juga aku belum pernah baca novel, sumpah. Aku juga baca novel baru mungkin setahun ke belakang lah, karena itu juga butuh referensi untuk bikin novel sendiri gitu. Jadi baca-baca lah terpaksa. Iya, karena kan kata orang kalau misalkan lu mau pintar ngomong harus pintar dengerin, lu pintar nulis harus pintar baca juga kan. Langsung gitu. kayak aku orang kan nulisnya nggak cuma salaman doang, berarti orang bacanya dia salaman aja gitu kan. Gak usah senang. Pemikiran yang bagus. Karena malas banget. Iya, kalau misalkan aku mau bikin novel ya berarti aku baca novel lain kan. Nah, sedangkan yang aku buat adalah artikel berita yang hanya 1 lembar aja. Berarti ya udah baca yang lainnya juga yang selembar aja. Dan aku juga pas bikin podcast ini langsung loh dengerin beberapa referensi seperti yang sering dilakuin oleh Raditya Dika, terus Deddy Corbuzier. Mereka kan udah ahli di bidang podcast, jadi sering dengerin lah, sering tahu referensi mereka kayak gimana, cara ngobrolnya kayak gimana untuk melancarkan ngomong ini gitu. Melancarkan. Sebenarnya kita semua itu lancar untuk bicara, tapi ada sikap yang kayak takut apa ya? Kayak misalkan aku tipe orang yang banyak banget ngomong, tapi kalau untuk ngobrol sama orang baru tuh benar-benar takut banget. Gak tau kenapa sampai sekarang. Kayak takut orang tuh tersinggung dengan omongan kita, takut bercandaan kita tuh nggak kena ke dia gitu loh. Pasti sih, pasti ngerasain aku juga. Latihan tuh bener-bener. Kalau aku sih kalau sama orang baru yang biasa-biasa seperti masih mahasiswa juga atau ya minimal seumuran lah, anak muda gitu, nggak pernah ada rasa canggung gitu. Kalau langsung ke orang hebat misalkan dia tuh pengalamannya apa, terus prestasinya apa, pasti ada rasa canggung kalau aku sih. Jadi kalau iya sih, tapi ada beberapa orang yang punya pengalaman luar biasa, ada yang enak diajak ngobrol, ada yang agak sedikit menyebalkan ketika diajak ngobrol. Oh ada tuh orang yang kayak gitu. Aduh, banyak banget. Karena ada orang yang pengalamannya luar biasa karena dia silaturahminya bagus, ada yang pengalamannya luar biasa. Ketika nilai silaturahminya tuh besar gitu loh. Kayak cuman kita nyapa aja kayak kayak gitu-gitu doang. Simpel-simpel aja gitu jawabnya. Pinter maksudnya. Iya, banyak banget orang-orang kayak gitu. Orang yang kayak ibaratnya kayak aku yang tidak punya pengalaman kan semakin
wah kurang ajar nih gitu Oh, kan. pasti sih. Mentang-mentang lu pinter gitu kan langsung netting, Mm-mm. padahal kita nggak pernah tahu pikiran dan kebiasaan dia kayak gimana. Jadi ke kitanya juga pengen ngajak ngobrolnya jadi agak males sih. Males banget. Ada yang cuman orang-orang biasa, tapi ketika baru ketemu asik aja diajak ngobrol. Karena Pas pengalaman juga banyak mungkin ya. pas kamu on air di radio juga ada orang-orang yang seperti itu yang kurang berkomunikatif dengan penyiarnya gitu. Kurang terbuka. Banyak, Hmm. tapi kebanyakan yang karena memang sudah on air kan punya kepentingan masing-masing lah ya. Kita juga nggak pernah tahu kepentingan mereka apa untuk mau on air. Ada Mm-mm. beberapa orang yang ketika kita pancing say hi mereka senang, ada yang kayak image, ada yang Ada yang gimmick doang mungkin ya. pas mic turun langsung kayak mereka tuh asik sendiri. Ya Allah, udah sombong banget aku. Kok malah jadi gibah ya. Nah, ajar lu. Ya Allah, atas muka Bima. Tapi Jadi adakah kejadian unik itu saat kamu on air atau jadi penyiar di radio, kejadian-kejadian yang unik yang menurut kamu sangat yang mungkin membuat kamu apa ya senang gitu saat menjadi penyiar radio? kalau seneng tuh tahun kemarin kan ada apa ya, pameran, tau gak sih pameran apa yang di Pacuan Kuda kalau nggak salah tahun kemarin ya. Oh, tahu. Nah, dan karena tahun kemarin kan yang pernah nyoba di RKAS dulu kan, Hmm. itu ada yang namanya fans meeting. Apa? Jadi ketemu fans di tengah-tengah pameran. Oh. Semua kru RKS ketemu, dan para pendengar itu bawa apaan coba? Apaan? Mereka masing-masing bawa nasi liwet, nasi padang, kue, itu untuk aku. Padahal aku cuma baru siaran tuh 3 bulan aja, enggak, waktu itu pas pameran. Langsung kayak Wah, gila artis, sih, gila bener. padahal cuma jawab doang. Dan lucunya aku pikir kan semua pendengar itu ada yang anak muda, ada yang anak yang kurang muda lah ya. Ternyata yang datangnya ibu-ibu semua. Tapi yang aku rasain kan aku juga beberapa bulan ke belakang baru-baru nih dengerin radio lagi gitu. Jadi pas waktu dengerin penyiarnya bawain acara, bawain berita, bahkan iklan pun dan cara ngomongnya pun, kalau kita penasaran dengan orangnya pasti ada rasa-rasa untuk mengagumi gitu atau ngefans, pasti ada rasa kayak gitu. Karena tips seorang penyiar itu harus beda dengan suara asli ketika dia ngomong. Itu benar tips yang harus dia pertahankan. Tapi kayaknya cara ngomong kamu sekarang dan aslinya beda juga ya? Sedikit beda lah ya. Kayak maksudnya kalau saat siaran itu gimana ceritanya, kita benar-benar tidak dikenal dengan orang gitu. Kayak suara kita tuh harus beda sama aslinya. Gue tuh setiap nanya sama senior, apa yang harus saya pertahankan gitu. Ciri khas memang harus, tapi kita juga harus menampilkan sesuatu hal yang beda ketika di panggung dan di luar panggung. Biar orang tuh semakin penasaran yang mana sih orangnya, orangnya. Karena seorang penyiar itu disukai dari suaranya. Iya semakin sih. Suaranya itu dibikin penasaran, maka si pendengar juga makin apa ya sebutnya, falling in love gitu kali ya. Aku juga sampai cari tahu gitu pas siaran radio yang sering aku dengerin, kan selalu menyebutkan namanya gitu si penyiarnya itu. Langsung cari Instagramnya apa, terus sosial medianya apa, saking penasarannya tuh. Penasaran ya, kadang suaranya ganteng, kadang suaranya cakep. Itu tidak, orang tuh ketika dengerin suara orang berpikir bahwa
physically-nya seperti ini. Ketika kita dengerin suara seperti ini, physically-nya seperti ini. Orang kan makin penasaran, ini orang yang punya suara kayak gini, bentukannya kayak gimana sih? Nah, gitu. bener banget loh, bener. Aku juga ngerasain banget yang kayak gitu. Coba dicari. Gitu. Kan kayak itu jadi PR banget sih, kayak gimana caranya ngerubah suara ketika ngobrol biasa sama siaran, apalagi kalau siaran berita kan itu beda lagi suaranya. Aku juga pernah nyobain tuh pas kamu live Instagram kan aku liatin. Pernah. Cara ngomongnya kok bener-bener kayak orang yang lagi bacain berita gitu. Aku coba dan sulit ternyata ya. Sangat sulit. Sulit banget itu, bener-bener kayak udah berapa kali take ya. Sebelum dari situ kan memang ada training pembacaan berita dulu di TV itu pas 2 tahun belakang untuk di host berita di TV. Dan kebetulan yang pegang itu adalah PH dari apa gitu, aku lupa. Dia itu tegas banget. Aku salah ekspresi muka aja itu di-cut berapa kali. Makanya ketika di radio itu lebih enak karena kita nggak usah mikirin ekspresi muka kita di layar TV kayak gimana. Oh iya sih, bener TV, banget. Kamu kan nggak boleh kelihatan baca. Mata kamu nggak boleh kayak kosong. Mata kamu harus kelihatan cerita. Kita baca dari kejauhan, langsung teksnya jalan, ya gimana ceritanya kita matanya nggak kosong. Sulit banget. Apalagi baru pertama kali kan pasti tertekan gitu. Iya, apalagi ruangannya AC kan makin perih itu kan mata kita. Kurang ajar ya lama-lama gitu. Kayak nyuruh gampang banget, tapi itu kepake banget sih ilmunya, meskipun kayak pasti pas partian kayak tegas banget nih orang, kayak bete banget, tapi harus dipakai. Oh iya benar sih, ini fungsinya. Emang pengalaman itu sangat berharga gitu daripada apa yang kita sedang pelajari sekarang. Karena kalau misalkan kita belajar pun kalau tanpa dipraktekkan ya percuma agak gitu. sia-sia sih kalau menurut aku. Terus coba dipraktekkan aja. Nah itu kan kejadian unik yang pernah kamu alamin di menjadi penyiar radio, dan ada fans kamu yang mengirim makanan gitu. Dan lalu apakah ada ada kejadian yang sangat menyebalkannya atau yang kamu kurang enak itu menjadi penyiar radio? Yang menyebalkannya itu yang tadi kata aku, bahwa tidak semua pendengar itu paham dengan apa yang kita bacakan kan, atau apa yang kita sampaikan, karena kita nggak pernah tahu pendengar itu usianya berapa sih. Oh iya benar. Mereka tuh pemikirannya seperti apa sih. Aku pernah waktu itu tahun kemarin yang pas awal-awal nyoba, kebetulan megang acara halu itu haluang Sunda. Jadi harus pakai bahasa Sunda. Sedangkan bahasa Sunda aku tuh agak sedikit amburadul kan. Iya. Itu yang namanya di SMS sama ibu-ibu. Nah yang diajar dewe itu bahasa Sunda. Nah oke, mereka mengomentari aku untuk jadi jauh lebih baik. Tapi kan kayak maksudnya, ya ibu-ibu jadi semangat gitu kan. Ya udah, kalau di SMS kan orang nggak tahu ya, tiba-tiba ditelepon. Nanti mah kalau siaran kalau nggak bisa bahasa Sunda mah jalan bahasa Sunda, yang cina jalan sosokan. Nanti terus salah, anjir ini on air malah maki orang. Kurang ajar gak bahasa Sunda. Dari situlah kenapa tahun kemarin aku mundur, karena tahun kemarin itu dikasih acara Sunda. Dan aku nggak bisa nego hal itu. Jadi, berarti emang gak cocok nih di radio dengan program seperti ini, makanya mundur. Pas tahun sekarang karena perubahan direksi, nyoba lagi, siapa tahu direksinya mau dinego. Pas masuk, kalau misalkan kamu keterima, kamu pegang acara apa, gitu jelasin aja loh. Kayak aku tuh nggak suka program yang memang tidak cocok dengan aku, dan tidak ada paksaan untuk memegang program itu. Jadi ketika dia nanya, aku harus jawab benar-benar, aku gas aja bahwa aku tidak suka dengan program yang diatur-atur oleh manajemen gitu. Jadi aku mau pilih program yang menurut aku nyaman dan sesuai dengan porsi aku. Oh iya. Jadi masuklah ke Zona E sama Sumedang News. Itu Sumedang News kayak berita-berita kayak gitu.
Tapi kalau menurut aku sih emang bener banget kamu ditempatin di zona itu kan khusus apa ya acara yang anak milenial banget gitu. Kalau gak salah kamu yang paling muda ya di RKS Sumedang. Apa ada yang lebih muda Iya, lagi? paling muda. Ada sih, tapi itu tim kreatif buat sosial medianya. Jadi yang ngurus sosial media itu ada tim kreatif dan itu jauh lebih muda satu orang. Dan sisanya lebih dewasa, beda 3 atau 4 tahunan lah. Tapi kalau di penyiar, kamu yang paling muda. Ya. Dan masih anak bawang banget. Yang belum menikah juga kamu. Yang belum menikah, enggak. Ada berapa orang ya? 2 atau 3 gitu. Tapi mahasiswanya yang berstatus mahasiswi cuman kamu doang, satu orang. Iya, semua pekerja yang masih mahasiswa cuman aku doang. Tapi untungnya kamu keterima di RKS Sumedang ini udah semester akhir dan mungkin gak ada jadwal kuliah yang benar-benar mengharuskan gitu untuk masuk ke kelas. Kalau menurut aku sih ya. Nah, enaknya, jadi selama ini pekerjaan aku tuh tidak menyita aku untuk stay di kantor. Dari mulai yang website ini kan sebenarnya itu di naungan dinas kan. Tapi memang karena memang mereka paham bahwa aku mahasiswa, mereka tidak mempatok aku untuk stay di kantor. Yang penting outputnya nih, mana harus bikin ini, harus jadi kayak gitu aja. Mereka paham akan hal itu. Jadi ketika dari awal aku kerja pun mereka paham tentang pembagian waktu aku. Itu sih enaknya untuknya tuh. Karena menurut aku sih sekarang emang penyiar radio itu menjadi apa ya, pekerjaan yang anak muda banget gitu, kekinian dan dalam hal waktu juga lebih fleksibel kalau menurut aku. Iya, jadi kalau misalkan buat mahasiswa yang pengen nyari duit jajan nih, pekerjaan freelance penyiar radio, terus juga artikel-artikel online tuh bener-bener lumayan aja. Kita nggak nyita waktu buat ini, cuma nyita pikiran sih, emang wajar lah. Ya wajar lah kan, itu juga melatih cara berpikir kita, cara kita ngerjain pekerjaan kita biar berkembang juga. Time management juga penting banget. Kalau aku sih ilmu manajemennya udah ada, tapi ilmu penyiarnya belum ada. Bisa loh, bisa belajar. Dan nanti juga setelah pandemi, mudah-mudahan jadi RKS itu nerima kayak pelatihan buat orang-orang yang mau belajar penyiaran itu gratis buat siapa aja. Oh, bakalan ada pelatihan gitu. Tapi itu kalau pandeminya udah beres. Kapan ya beresnya? Nggak tahu ya, aku juga bingung banget. Bete banget. Apalagi masih berstatus sebagai mahasiswa kan bingung. Iya, bingung. Yang bikin bingungnya adalah nanti wisuda kita ada yang datang gak ya? Gitu. Kita pasan datang mulu ke wisudaan orang, pas wisudaan kita di tengah pandemi. Ya Allah. Kalau di kampus aku sih baru ada berita wacana kalau wisuda itu gak tahu ada gak tahu enggak gitu. Kan itu menjadi apa ya? Iya. Menjadi pikiran gitu buat mahasiswanya. Kok di angkatan ini gak ada wisuda gitu. Tapi sebenarnya kita bisa-bisa aja kayak menggertak kampus Bu untuk menunda wisuda kita. Sebenarnya kalau sidang mah nggak apa-apa tahun sekarang, wisudanya nggak apa-apa, digabungin aja sama adik tingkat. Yang penting ada gitu ya. Jasa kita udah dapet nih. Yang penting ada. Kali kita nggak celebration. Sial banget kita menjadi angkatan yang tidak merayakan wisuda gitu. Asli, wah udah ngayal nih, wah nanti teman-teman pada datang, wah tiba-tiba kacau. Nah kan yang paling fatal banget. Apa ya, pandemi ini sangat mengganggu gitu untuk setiap orang yang berkegiatan. Tapi kamu dengan pandemi ini tetap siaran tetap seperti biasa, seperti jadwalnya, dan kerjaan lainnya seperti jadwalnya. Apakah
ada masalah dengan atau ada efek sampingnya di situasi kayak gini di pekerjaan kamu nih? Efek samping sih banyak ya, kayak misalkan lebih kayak kita tuh terpaku banget tahu konten apa yang bakal kita bikin. Kayak misalkan berita, artikel berita, kita nggak mungkin kan memberitakan terus corona, tapi kita juga nggak mungkin memberitakan hal lain, padahal di tempat lain pun semua hal tuh ditutup gitu loh. Oh iya, bener banget. Jadi lebih kayak pikirannya tuh terbuyarkan. Masa iya kita harus melaporkan dinas, kan boring juga ya. Intinya yang harus cari informasi keluar agak berkurang gitu ya? Agak berkurang, dan agak worry juga sih kalau misalkan terjun ke lapangan. Aku tuh pernah banget sampai ketakutan dan berpikir kayaknya gue kena corona deh gitu kan. Gara-gara beres liputan di mana tuh? Peresmian alun-alun. Oh, di alun-alun. Jadi peresmian peresmian alun-alun itu 1 hari sebelum PSBB kalau nggak salah. Dan itu ada Pak Ridwan Kamil. Hari Seninnya itu rapat di Gedung Negara, dan Pak Doni itu bilang bahwa Pak Ridwan Kamil itu sebelumnya ketemu dengan menteri yang positif corona. Aku lupa menteri siapa. Di bandara yang di Jatigede. Was-was dong ya. Ya pastilah. Ya Allah kalau misalkan Jawa yang namanya nyari berita tuh pasti kumpul berkerumun banget gitu. Apalagi ketika kita wawancara Pak Ridwannya kan pendempet pisan gitu. Saya kayak mikir, kalau misalkan Pak Ridwan amit-amit menyebarkan virus ketika diwawancara, kan takut juga ya, ngeri juga. Pastilah. Setelah mendengar hal itu, pas aku pulang langsung demam, langsung kayak keringet dingin dan merasa sesak napas, padahal itu karena ketakutan aja sih. Dan ternyata Pak Ridwan Kamil itu ternyata tidak bersalaman dengan si menteri itu. Kurang ajar emang. Ya mudah-mudahan aja lah pandemi ini cepet kelar gitu, karena banyak orang yang sangat stres. Stres banget, yang ibaratnya ya stres makin stres, yang orang jadi stres kan dalam banyak hal. Tapi pas kemarin aku ke rumah dosen mau bimbingan skripsi, di depan pasar Sumedang itu masih banyak orang loh yang berbelanja, yang shopping. Bete banget tuh itu. Bete banget sumpah kalau itu. Tapi nggak tahu sih orang-orang pada tahu atau enggak bahwa toko baju kan itu dilarang untuk buka saat PSBB. Lucunya lagi, aku nyebut toko nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Santai. Ria Busana dan Ananda itu kan harus nutup pas, karena mama aku bolak-balik itu pasti pakai kendaraan umum. Kebetulan juga berhenti di depan Ananda. Orang-orang kok pada ngantri, pada ngapain gitu kan? Oh, pembagian sembako kali, tapi kok di depan Ananda? Aku pikir, soalnya si tokonya itu tutup dan ada satu penjaga yang megangin, bukan gerbang pintu masuknya lah, ya. Kayak pintu solok gitu kan. Ternyata pas dibuka jreng-jreng, dalamnya pada belanja. Jadi setiap orang itu kalau misalkan mau masuk, kayak ibaratnya dalam ada 20 orang, ditahan dulu di luar, ngantri dulu di luar nih, tutup dulu. Nanti kalau misalkan udah ada yang keluar, dikeluarin, yang di dalam masukin lagi, yang keluar. Itu banyak banget. Jadi aku kemarin juga aku lihat apa ya, di depan Ria Busana dan Ananda emang banyak orang yang lagi duduk-duduk, lagi gak tahu nunggu apa itu gitu. Mereka pada ngantri pada masuk ke rumahnya. Aduh, kesel banget ya Allah. Dan mirisnya lagi bahwa tingkat kemiskinan Sumedang itu mencapai 75%, yang sebelumnya hanya 25%. Tahun ini? Terdampak COVID kan. Jadi ada non DTKS, ada DTKS. DTKS tahun sebelumnya, sebelum ada COVID, itu hanya 20% dari masyarakat Sumedang. Setelah adanya COVID, jadi 75%. Itu karena dampaknya besar banget. Tapi ketika di lapangan, mereka masih mampu loh beli baju.
Ya kan itu warga negara yang masih berkembang mungkin ya. Mereka masih beli baju, it's okay, mungkin mereka masih punya rezeki. Iya. Tapi ketika kita lihat akun pemerintahnya, mereka diserang meminta bantuan. Mana bantuan saya? Mana sumbangan untuk saya? Kelucu aja gitu. Mungkin Kalau misalkan memang mungkin maksud mereka bantuan itu bantuan dari segi pakaian mungkin ya. maybe gitu ya kan, atau mungkin juga si uang yang disalurkan itu buat beli baju beduk. Nah, bener. Karena kita sebentar Soalnya lagi Idul orang-orang Fitri yang nih. benar-benar nggak mampu itu, orang-orang yang nggak mampu bener, mereka nggak sempat buat komen di Instagram atau di akun pemerintah loh. Mereka jauh lebih fokus gimana caranya berjuang hidup ketimbang mempertanyakan keadilan di sosial media. Mending orang-orang yang Itu seperti sih itu gitu. kata relawan kemarin. Kasian banget ya Allah. Ya, Ini orang-orang pada kenapa coba? banyak yang aneh setelah pandemi ini menurut aku ya. Mulai dari yang tadinya orang itu gak pemarah, kalau gak gak dapat bantuan juga gak apa-apa gitu. Sekarang lebih anarkis. Banyak orang-orang yang seperti itu. Ya, dan kenapa ya mereka mau banget gitu? Ibaratnya kalau misalkan nggak penting-penting banget dan mereka masih bisa hidup, mending uang yang harus disalurkan dikit dulu aja. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita benar-benar butuh uang itu gitu. Dan kita juga gak tahu gitu Dan yang dibagi pandemi ini berakhirnya kapan, kok malah belanja baju yang kayak gitu. Kayak maksudnya kok pemikiran mereka sampai mana gitu. Kalau Sayang banget, banyak banget orang-orang yang masih ya udah tua yang masih berjualan di pinggir jalan tuh banyak banget, dan mereka tuh nggak pernah ngeluh rezeki. Sedangkan yang muda-muda kayak masih keluar, Pak bantuan saya mana Pak, wow. Kesel banget. aneh lah pokoknya, banyak orang-orang aneh sekarang. Ya ampun, kenapa gitu, heran. Nah kan Kadang gemes juga sih. Dan apa kamu ini kan udah pernah di TV juga kan, di TV Sumedang pernah, terus di radio juga pernah, dan mungkin pelajaran yang kamu dapat yang paling ngena di hidup kamu itu dari pengalaman yang kamu dapat di lapangan, di pekerjaan kamu, yang paling kerasa buat kamu itu pengalaman yang kayak apa sih, pelajaran yang kayak apa sih? Apalagi kan sekarang di zaman corona ini banyak banget kejadian yang mungkin di hidup kamu itu istilahnya jadi benteng untuk hidup kamu gitu. Jadi banyak sih, tapi yang paling kena tuh dari pengalaman dari awal kuliah sampai sekarang ya, menjadi diri yang bertanggung jawab dan membentuk relasi. Ada beberapa orang yang berpandangan bahwa relasi itu negatif, tapi kalau menurut aku, semakin relasi kita baik, semakin orang tahu seberapa tanggung jawab kita akan suatu tugas yang dikasih. Dan rasa tanggung jawab, time management itu nggak semua orang tuh bisa mempertahankan hal itu, apalagi di tengah pandemi. Orang-orang tuh cenderung menyalahkan sesuatu, padahal mereka juga bisa saling genggam untuk menyelesaikan hal itu gitu loh. Jadi kayak contohnya mereka sekarang tuh banyak orang-orang yang cenderung menyalahkan pemerintah gitu. Iya, maksudnya kalau misalkan memang pemerintah tidak baik, aku tuh tipe orang yang ketimbang hanya memprotes, yuk mending kita perbaiki di lingkungan kita aja dulu. Bener banget. Jangan hanya memprotes. Kalau kita semakin memprotes itu malah jadi masalah lain, yaitu masalah kekhawatiran masyarakat, masalah ketidakpercayaan masyarakat yang
semakin tinggi akan semakin membuat mereka tidak patuh dengan gitu loh. Iya bener banget. Dan kayaknya profesi kamu ini sangat apa ya, sangat seru ya, menjadi penyiar radio. Seru banget. Misalnya kan kita udah apalagi udah suka banget gitu menjadi penyiar, dan mungkin kita ketemu orang-orang yang berpengalaman, yang lebih hebat dari kita, dan mungkin juga kita dapat bayaran karena kita bekerja kan. Dan itu sih emang harus disyukuri bener-bener sih kalau menurut aku ya. Apalagi di zaman sekarang yang anak muda yang hanya nongkrong, main-main lah kayak gitu. Seru banget karena itu tadi, karena tidak semua orang tuh bisa mensyukuri sesuatu hal yang sederhana. Jadi orang tuh kadang terlalu apa ya, dibilang males juga enggak juga sih, karena mereka masih semangat kok buat nongkrong, udah gak sih? Bener banget. Tapi kurang berani sih kalau menurut aku, kurang berani berbuat yang lebih positif lagi gitu. Mereka tuh mungkin kurang realistis. Nah, dalam hal apa ya, kayak nongkrong aja yang penting happy. Mereka tidak mementingkan kehappyan itu nanti dampaknya apa loh ke depannya. Itu kalau aku, karena memang hidup tuh harus realistis deh, ibaratnya realistis yang tepat pada tempatnya, itu penting banget. Apalagi kan kamu kalau misalkan habis kerja nih terus dapat apa namanya, dapat uang dari sana, bisa nongkrong dengan uang sendiri, bisa belanja dengan uang sendiri, kan lebih enak. Itu jauh lebih enak kan ibaratnya, karena nggak tahu cuma aku doang atau emang semua orang juga ngerasain di usia sekarang tuh kalau kita minta lebih itu malu banget. Emang kayak malu banget, padahal keinginan kita tuh banyak banget, apalagi cewek ya, kayak pengen skincare ini nih, tapi pas lihat harga kita nggak cocok nih kalau misalkan minta ke orang tua kan. Untuk dapat hal itu kita harus dapat uang dari mana? Ya kerja, ya nabung gitu kan. Kalau untuk orang-orang yang mungkin uang jajannya banyak, mungkin bisa memanfaatkan nabung dengan banyak hal. Tapi yang uang jajannya pas-pasan, gimana gitu? Kalau aku sih kebetulan sebisa mungkin kan cowok juga perlu baju, perlu keperluan apalah, apalagi kalau jalan sama cewek kan pasti bayarin. Nah itu tuh harus. Kebayang nggak sih kalau misalkan harus apa ya, harus punya pacar terus nggak punya duit? Iya kan, malu banget itu seorang cowok. Masa iya, itu realistis yang harus dipikirkan buat aku. Jadi sebisa mungkin sih uang jajan yang mungkin tidak seberapa harus ditabung dan buat keperluan itu gitu. Sebelum kita dapat uang sendiri. Kan kamu udah dapat uang sendiri nih, jadi mungkin ada uang tambahan nih, uang jajan kamu ini ada tambahan buat ya happy sendirilah. Udah. Kalau misalkan kenapa? Apa? Ya kayak misalkan yang paling miris itu anak SMA sekarang, udah lihat gak sih? Bener. Kayak apa ya? Kalau aku kan kebetulan naik angkutan umum kan. Ketika naik, pasti anak SMA, kok make upnya lebih tebal dari gue? Wah, gitu kan. Mereka dapet duitnya dari mana? Coba. Yang dia pikirin tuh kayak realistisnya, wah sini nih orang realistisnya tinggi banget nih. Ya mungkin mereka memikirkan diri sendiri, orang tua nomor sekian lah. Mungkin mereka sultan. Iya, sayang banget. Sultan men, gaya banget gitu. Gak kerasa nih udah berapa ya, udah hampir sejam kita ngobrol. Udah lah.
bener. Kalau ngobrolin masalah apa Yang ya? ngalir hidup. Masalah hidup, masalah pengalaman-pengalaman, sharing-sharing, pasti kita itu gak akan terasa waktu ngobrolnya itu, apalagi dengan orang yang Bener. nyambung, apalagi kalau orang yang nyambung ngomongnya gitu, gak akan kerasa. Makasih banyak lo udah nyempetin waktunya nih. Iya, sama-sama banget. Kita pikir-pikir dia ngomong apaan nih barusan. Cuman ngalir ngidul doang. Tapi kan aku kepikiran untuk ngundang kamu nih awalnya karena kayaknya sih diajak ngobrol di podcast, apalagi kan kamu udah sering ngobrol di radio. Jadi apa ya? Jadi mungkin ngobrolnya akan nyambung terus, apalagi aku ingin banget tahu gitu soal dunia siaran kayak gimana. Dan apa ya? Semoga aja menjadi apa ya? Menjadi ilmu baru untuk aku untuk menjadi lebih baik lagi, mungkin dari cara ngobrol. Amin. Dan sebagainya lah. Kirain pas mau ngajak gak mau. Oh iya, ini enggak, aku lebih asik aja sih kalau diajak sharing. Meskipun kadang juga hasil sharingnya nggak tahu apa. Dan ini tuh kalau misalkan ada yang dengerin sih, mudah-mudahan yang pengen lebih pede public speaking. Hal yang harus dipelajari itu smiling voice. Apa tuh? Jadi gimana caranya kita memposisikan suara kita itu seolah-olah tersenyum, ceria, dan memang nyata gitu loh kedengarannya. Seolah-olah kita tuh ada saling berhadapan. Aku aja dari tadi ngobrol sama kamu, bayanginnya kamu ngomongnya sambil senyum gitu. Emang kayak gitu. Nah, itu namanya smiling voice. Jadi setiap kita bicara itu seolah-olah kita menghadapkan lawan bicara itu di depan kita. Katanya sih kayak gitu. Jadi kalau penyiar itu kalau lagi galau mungkin bisa menyembunyikannya ya. Harus banget, kalau enggak kita harus didamprat sama profesional. direktur. Iya, ember dimaki-maki kamu. Kayak gitu sih biasanya. Ya sering banget deh. Oke, mungkin sebelum kamu pamit nih, karena mungkin waktunya juga udah lama banget, kamu bisa promosiin dulu radio RKS Sumedang dan mungkin sosial media kamu juga. Wow. Siapa tahu banyak yang follow kan? Semuanya bisa apa? Siapa apa tahu ya dipanggilnya ini? Teman Rudi atau apa? Bebas lah. Fansnya Rudi bisa langsung dengerin siaran aku setiap hari Senin di 106,1 FM jam 12 sampai jam 2 siang setiap hari Senin ya. Terus juga kalau misalkan penasaran tata cara bahasa pembawaan berita aku, itu biasa setiap hari jam 5 sampai jam 5:30. Itu di Sumedang News RKS. Terus kalau mau ngobrol-ngobrol bisa langsung ke akun Instagram aku. Aku lupa nama Instagram aku apa. Pokoknya Ratnasari. Kalau misalkan penasaran bisa langsung aja di searching di followersnya Rudi ya, Ratnasari. Ya, dan aku juga mungkin nanti tulisin lah, dicantumin. Kok bisa ya? Followersnya nambah. Kok bisa ya akun Instagram sendiri itu gak tahu? Gini loh ya, nama aku tuh kan Ratnasari, itu pasaran banget. Jadi ketika aku nyari username itu susah banget, kayak Ratnasari udah ada sudah gitu ya? ada gitu kan, Ratna SR ada, susah banget. Makanya sering diganti-ganti dan sampai sekarang aku nggak pernah tahu nama username aku apa. Gitu deh, saking pasarannya. Oke, thank you mungkin ya udah bisa nemenin ngobrol, sharing-sharing. Sama-sama, jangan bosan-bosan. Dan mudah-mudahan mungkin banyak orang-orang yang terinspirasi dan apa ya, ingin menumbuhkan semangat untuk berkarya lagi gitu. Amin.
sukses juga buat podcastnya. Amin juga, makasih loh. Dan mudah-mudahan ada pengalaman baru untuk depannya. Oke, mungkin buat Ratna terima kasih banyak dan jaga kesehatan ya. Lancar juga jadi penyiar radionya. Makasih. Dan mungkin pesan buat aku, jadilah penyiar yang yang bisa membawakan aura positif bagi pendengarnya nih. Yaps. Aura-aura positif enjoy. Terus apa lagi ya? Lancar juga mungkin skripsinya yang lagi nyusun. Amin. Semoga kita bisa lulus di di zona corona ini. Di zona corona, ya Allah. Semoga nggak jadi sarjana corona juga ya kita. Kalau jurusan kamu itu apa sih namanya? Teknik informatika. Tapi jangan ditanya aku bisa ngoding atau enggak ya. Oh, kirain kalau di STEMIK itu jurusannya apa aja? Teknik informatika, manajemen informatika, sistem informasi. Jadi tentang perkomputeran dan masalah-masalah internet gitu sih. Tapi yang lebih ke dunia radio itu kalau gak salah sih informasi-informasi kayak gitu ya? Enggak ada. Sumpah kagak ada sama sekali, kita nggak belajar hal itu loh. Tapi ngoding bisa gak kamu? Ya hello world aja lah ya. Cuman hai gitu doang, ngodingnya menampilkan hello world doang. Kalau lihatnya juga aku sih pusing ya kalau ngoding, banyak rumus-rumus. Iya aku juga pusing menyesal dengan jurusan ini. Oke, thank you banget buat Ratna udah nyempatkan waktunya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di episode berikutnya. Siap. Oke, aku tutup dulu ya mungkin teleponnya. See you. Wow, bener-bener gak kerasa ya ngobrol episode kali ini udah hampir sejam lebih mungkin ya. Karena ngobrol sama Ratna Sari ini seorang penyiar radio yang asik gitu untuk diajak bicara. Cara penyampaiannya juga asik, apalagi pengalaman-pengalamannya ya kan. Dia tuh bertemu dengan banyak orang hebat, banyak orang yang berpengalaman gitu. Menurut gua podcast kali ini sangat menginspirasi lah, apalagi buat anak muda di luar sana yang ingin berkarya, ingin punya kegiatan yang positif gitu. Oke, mungkin segitu aja podcast kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi kalian yang di luar sana. Sekian dari gue mungkin, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, bye.